Perkenalkan, nama saya Ishak Yogues Paku, mahasiswa PPG dalam jabatan Undiksa Bali, Angkatan 1 gelombang 3. Saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN pada siswa kelas 4 SDK Mbaka Ondo, Desa Kebriangga Selatan, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Inde. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Teman-teman, marilah kita bersika berdoa dan membaca. Bapa yang kudus, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Albinus Jevin Tipo, hadir Pak. Elizabeth Rena, Hadir Pak. Eduardus Texas Raja, Hadir Pak. Kasmirus Horang Marimeo, Hadir Pak. Marta Sedo, Hadir Pak. Maria Elizabeth Bonga, Hadir. sakit ya. Maria Lydia Mone, Hadir Pak. Martinus Pani, Hadir Pak. Rosalia Rastiana Daka, Hadir Pak. Lucia Adelan Baga, Hadir Pak. Juliana Sedo, Hadir Pak. Febrianti Noni. Hadir Pak. Dari 12 orang yang sakit 1 orang ya. Ya. Tinggal kita 11 orang. Ini hari kita masuk pelajaran yang baru. Tema kita ini hari yaitu tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtemanya tentang, bisa baca tidak? Bisa. Subtemanya tentang keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Materi pokok IPA dan Bahasa Indonesia ya. Aku kasih waktu 2 kali 35 menit. Tujuan pembelajaran, kita perhatikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa mampu membandingkan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui kegiatan secara berkelompok, siswa mampu melakukan percobaan perubahan wujud benda. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa mampu membuat laporan percobaan perubahan wujud benda. Yang kelima, melalui pengamatan pada tayangan PowerPoint, siswa mampu menguraikan gagasan pokok. Dan yang keenam, yang terakhir, melalui pengamatan tayangan PowerPoint, siswa mampu membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pancasila, aku tak perlu guru.
pengertian ide pokok adik-adik. Ya. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf adik-adik. Dan kata lain dari ide pokok adalah pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Berikutnya yang kedua adalah fungsi ide pokok pada bacaan. Ya, fungsinya adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut adik-adik. Kemudian yang berikutnya adalah cara menentukan ide pokok bacaan. Ya, yang pertama adalah baca seluruh paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama sampai dengan akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menentukan ide pokok paragraf. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima adalah tandai info penting dalam paragraf. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menyublim. Yang keempat, mengkristal. Yang kelima, menguap. Dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulainya cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Sekarang kita praktek ya tentang perubahan wujud benda. Alat tadi sudah disiapkan. Alat tadi sendok, ya, sendok, lilin, terus margarin, terus gula ya, gula perlu taruh di dalam plastik, ada gula, terus kamper atau pembalut. Terus yang berikut adalah korek api atau kita pakai tomat petek ya. Terus yang berikut adalah es. Sendok dengan
Apa tadi ini? Margarin ya. Tuangkan margarin di sendok ya. Setelah dituangkan juga di atas sendok, terus sendok itu dipanaskan di atas api ya. Ya. Terus sebentar dipanaskan di atas api, apa yang terjadi? Itu dicatat dalam buku ya. Pakai lembar ya. Perhatikan juga bisa lihat tidak? Dia mencair ya. Ini margarin tadi ya. Ya. Sekarang yang punya kedua. Tadi margarin. Sekarang yang berikut gula ya. Perhatikan lagi. Nomor 2 sekarang ya. Tidak harus tidak. Sini. Gula ditaruh di sendok dan dipanaskan di atas api. Sini apa yang terjadi? Dia punya hasil percobaan catat ya, tadi kelompok pertama tadi margarin, sekarang yang kedua gula ya. Cukup ya? Kamu baru saya?
Langsung lihat sendiri lagi api. Perhatikan baik-baik. Catat. Lihat aja di belakang. Di belakang bisa lihat aja. Lihat aja perubahan. Ini percobaan yang ketiga nih. Perhatikan baik-baik. Sudah ya? Jadi ada berapa tadi? Margarin, kapur barus, lilin, gula, 1, 2, 3 dengan es. Coba kan, dingin tidak? Biasa mencair dong? Coba ke over ke sana. Nah, coba ini. Over ke sana. Ada sebagian yang sudah cair, ada sebagian yang masih membeku ya. Ya. Sudah catat semua? Dia punya hasil percobaan? Catat semua? Oke, kembali. Sudah, terima kasih. Yang berikutnya kita diarahkan untuk duduk berkelompok ya. Kita membantu dua kelompok. Oke? Yang di depan langsung balik kursi ke belakang. Tiga kelompok ya. Ada yang 4 orang, 4, ada yang 3 orang. Ditambah 1 orang tidak hadir ya. Diskusikan di kelompok dan tuliskan hasil laporan percobaan pada lembaran LKPD. Diskusi dulu. Soal yang di depan ya. Ya. Soal LKPD itu yang pertama. Mengapa lilin meleleh setelah dipanaskan? Berdasarkan percobaan yang kita buat di depan tadi. Itu masing-masing kelompok bisa kerjakan. Yang kedua, perubahan wujud benda apa setelah mentega dilelehkan di atas lilin? Sekali lagi, perubahan wujud benda apa setelah mentega dilelehkan di atas lilin? Yang ketiga, apa yang terjadi apabila es dipegang oleh manusia? Tadi sudah pegang semua es tadi. Betul tidak? Betul. Nah, apa yang terjadi apabila es dipegang oleh manusia? Terus, mengapa terjadi hal itu? Ini nomor 3 ini ada 2 jawaban tadi. Apa yang terjadi apabila es dipegang oleh manusia? Itu jawaban pertama. Pertanyaan pertama. Yang kedua, mengapa terjadi hal itu? Itu pertanyaan yang kedua. Lalu yang keempat, bagaimana perubahan wujud gula setelah dilelehkan? Bagaimana perubahan wujud gula setelah dilelehkan pada percobaan di meja kecil di depan tadi? Bisa mengerti ya? Yang berikut lagi. Yang kelima, soal yang kelima. Jelaskan apa yang terjadi setelah kamper atau kapur barus setelah dipanaskan. Kapur barus tadi putar di sendok tadi dipanaskan di atas lilin tadi. Apa yang terjadi? Yang berikut, yang keenam, apakah semua benda akan membeku secara bersamaan setelah tidak dipanaskan? Sekali lagi, apakah semua benda akan membeku secara bersamaan setelah tidak dipanaskan? Yang berikut lagi, mengapa kamper atau kapur barus lebih cepat terbakar? Betul tadi ya? Kalau dia dipanaskan di atas api di dalam sendok,
panas terlalu panas, akhirnya dia terbakar. Mengapa kampret atau kapur bagus lebih cepat terbakar? Terus yang terakhir, mengapa kekesan lilin yang terkena udara akan mengeras kembali? Ini seperti ini tadi. Ini yang nomor 1, dari teks di atas atau dari teks tadi yang ada buku rubah itu, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan gagasan pokok dari paragraf 1. Tuliskan gagasan pokok dari paragraf pertama. Yang kedua, sebutkan 3 perubahan wujud benda. Halo? Hai. Masih bisa dengar tidak? Masih semangat Ya. Yang kedua, sebutkan 3 perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, tuliskan gagasan pendukung dari paragraf yang kedua. Tuliskan gagasan pendukung dari paragraf yang kedua. Silakan bekerja. Hurufnya yang agak bagus sedikit ya. Pak Dimas. Jadi jangan lupa nama ya. Yang di IPA tadi sudah nomor berapa? Jangan tunggu ketik kelompok. Yang kotor kerja ya, yang bersih. Maju Texas Raja. Masih ingat dari grup harimau? Itu sebenarnya kelompok apa? Malah. Mawa dari mau. Itu dari kelompok apa? Matahari. Kamu kelompok ada di timur. Jangan lupa nama ya. Tapi yang soal itu apa? Dia punya bacaan gitu ya. Perlu dibalas. Tuliskan gagasan pokok dari paragraf pertama. Mengerti betul ya? Yang kedua, sebutkan 3 perubahan wujud benda. Yang ketiga, tuliskan gagasan pokok dari paragraf kedua. Dan ini dibacanya hanya di paragraf. Paragraf pertama, paragraf yang kedua. Yang ini sudah ada percobaan di depan ya. Mengapa lilin meleleh
menyebabkan lilin lama kelamaan akan mencair atau meleleh. Ini dapat terjadi karena lilin menerima kalor atau energi panas, sehingga panas tersebut dapat mengubah lilin yang padat menjadi cair. Namun, setelah api dimatikan, lelehan lilin yang akan kembali menjadi wujud padat, teman-teman. Nomor 2. Perubahan wujud benda yang apa setelah mentega dilelehkan di atas lilin. Perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Contoh dari perubahan wujud benda mencair yaitu saat memasak dengan mentega atau margarin. Nomor 3. Apa Ganti dulu. Coba nomor 3. Nomor 1 dan nomor 2 tadi. Ya kan benar? Benar atau salah? benar? Yang nomor 3, coba baca nomor kelompok mirapnya. Kelompok apa tadi? Ada mau ya? Nomor 2 ya? Nah, silakan. Apa yang terjadi apabila es dipegang oleh manusia? Mengapa terjadi hal itu? Jawabannya. Ketika terjadi kontak fisik antara es batu dengan kulit kita, maka akan menyebabkan bagian luar es batu mencair. Karena suhu tubuh kita yang lebih hangat, bagian es batu yang mencair hanya bagian permukaannya saja, sedangkan bagian dalamnya masih mempunyai suhu yang berada di titik Berada. Terus. Sudah. Nomor 2 sudah. Yang nomor 3. IPA ya. Yang nomor 3. Pertanyaan nomor 3 dengan jawaban nomor 3. Apa yang terjadi apabila es dipegang oleh manusia? Mengapa terjadi hal itu? Oh, itu tadi sudah dijawab oleh kelompok 2 ya. Itu kelompok 3 coba kau yang nomor 4. Bagaimana perubahan wujud gula setelah dilelehkan? Gula dapat mencair ketika terkena panas. Saat dipanaskan di wajan, gula akan berubah menjadi cairan karamel. Ataupun saat dimasukkan ke dalam air panas, gula akan mencair dan menyatu dengan air, membuatnya terasa manis. Sudah ya. Yang berikut nomor 5. Kelompok 1 lagi. Jelaskan apa yang terjadi setelah kamper atau kapur barus dipanaskan. Teman-teman yang ada dengar ya. Kamper merupakan benda berwujud padat. Namun, bila dipanaskan, kamper akan mengalami perubahan wujud menjadi gas. Proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas disebut menyublim. Nomor 6. Kelompok 2. Mengapa kamper atau kapur barus Sudah tadi. lebih Sudah tadi. Nomor 5 nomor 6. Oh iya, kakak nomor 6. Mengapa kamper atau Kapur kapur barus barus lebih cepat lebih terbakar? cepat terbakar? Kita sama-sama tadi ya. Karena kapur barus modern terbuat dari 2,4 diklorobenzena, bukan naftalena tradisional. Ada yang mengatakan hal ini karena naftalena sangat mudah terbakar. Sudah ya.
Nomor 7, kelompok 1. Mengapa tetesan lilin yang terkena udara akan mengeras kembali? Ya lain teman-teman lain dengar ya. Silakan. Karena lelehan lilin tersebut jauh dari sumber panas atau energi panas api, sehingga suhunya menurun yang menyebabkan kelelehan atau benda cair tersebut akan mengeras atau berubah menjadi lilin kembali. 1 sampai 7 sudah selesai dijawab semua oleh kelompok ya. Sekarang kita lanjut yang bahasa Indonesia nomor 8 ya. Ya. Tuliskan gagasan pokok dari paragraf ke-1, itu yang pertama. Silakan nomor kelompok 1. Tuliskan gagasan pokok dari paragraf pertama. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat yang unik. Sebutkan 3 perubahan wujud benda. Ini yang nomor 2. Yang kelompok 2. Sebutkan 3 perubahan wujud benda. Membeku, mencair, menguap, mengembun. Membeku, mencair, menguap dan mengembun. Nomor yang ketiga, C. Tuliskan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Meskipun hanya 3 wujud benda, tapi ketiganya dapat mengubah wujud yang berbeda. Ketiganya dapat mengubah wujudnya yang berbeda. Teman-teman lain sudah dengar semua? Sudah. Ada yang salah? Yang dilakukan di depan? Benar semua ya? Ya. Kita berikan aplaus kepada teman-teman perwakilan kelompok di depan. Terima kasih. Saya persilakan kembali. Setelah kita menyimak pelajaran tadi, mungkin ada teman-teman lain yang belum mengerti, dan ada teman-teman lain yang sudah mengerti, supaya kita sama-sama saling mengingatkan. Bisa tidak? Kalaupun semua teman tidak bertanya, paling tidak ada perwakilan dari kelompok, Pukul berikan kesempatan kepada teman-teman lain atau perwakilan di kelompok untuk bertanya kepada sesama teman. Silakan. Saya mau bertanya tentang ciri-ciri gagasan pokok. Sebut nama lo, nama siapa? Elsa. Nama Elsa dari kelompok mana nih? Kelompok 1 ya. Bertanya tentang apa tadi? Elsa belum mengerti tentang ciri-ciri gagasan pokok. Mungkin teman-teman kelompok lain bisa menjawab. Silakan. Saya Pak. Sebut nama siapa? Texas. Silakan Texas. Ciri-ciri gagasan pokok adalah 1. Kalimat utama terfokus pada isi dari topik paragraf. 2. Bersifat umum. 3. Terdapat pembahasan yang berulang-ulang terkait suatu hal. Ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama lagi. Yang pertama. Kalimat utama terfokus pada isi. Kalimat utama terfokus pada isi. Yang kedua. Yang kedua, bersifat umum. Bersifat umum. Elsa dengar tidak? Yang ketiga. Yang ketiga, terdapat pembahasan yang berulang-ulang terkait suatu hal. Terdapat pembahasan yang berulang-ulang terkait di suatu hal. Itu pertanyaan yang ditanya oleh Elsa dan dijawab oleh Texas. Yang kedua,
lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Silakan. Dari kelompok mana? Dari kelompok 2. Bertanya tentang apa? Silakan Ibu. Pengertian gagasan pendukung. Pengertian, baru mengerti tentang pengertian gagasan pendukung. Mungkin di antara teman-teman di sini yang bisa ingat lagi tadi video pembelajaran yang diputar di depan. Silakan, saya beri kesempatan untuk menjawab. Saya Pak. Nama siapa? Devi. Devi, silakan Devi. Gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pokok, lu ulang lagi. Gagasan pokok itu gagasan pendukung tadi. Gagasan Pendukung. Apa itu gagasan pendukung tadi? Ulang lagi. gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok. Gagasan yang mendukung atau yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Pelajaran kita hari ini cukup sampai sini dulu ya. Ya. Minggu depan berlanjut lagi. Mari kita berdiri untuk berdoa. Bapak yang kudus, amin. Tuhan yang Maha Rahim, ampuni segala dosa-dosaku, segala perbuatan Engkau hukum, tentang segala kemenangan Engkau, yang Maha Baik dan Maha Baik bagiku. Aku menjaga segala dosa dan menerima permohonan rahmat-Mu. Rahmat baik yang kudus dan akan berkuasa lagi. Ya Tuhan, kasih orang berdosa ini. Siap bersalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua.